Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwah fillah, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita sempat dan mampu melangkahkan kaki kita dan mengisi semua waktu kita dan dengan cara yang bahagia dan menyenangkan, karena semuanya itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai cahaya rahmatan lil alamin, yang insya Allah akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah nanti, dan akan menjadi cahaya keselamatan serta kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan itu mari kita senantiasa membaca dan mengirimkan salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah ikhwafillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan menguraikan sebuah judul. Pembahasan kita adalah 4 kebaikan mutiara yang bisa saja hilang dalam diri kita karena 4 perbuatan yang kita lakukan. Jadi ada 4 Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam setiap insan terdapat 4 ini. Namun bisa 4 ini hilang dan lenyap dalam dirinya. Mutiara dan kebaikan itu bisa tak ternilai dikarenakan mereka melakukan 4 hal tersebut yang bisa menjadikan mutiara atau kebaikannya setiap ada dalam diri kita, setiap orang ada dalam dirinya, namun tidak ada artinya, namun tidak bernilai, namun tidak nampak kebaikannya, namun tidak bisa terwujud nilai-nilai yang akan muncul dari kebaikan-kebaikan itu yang bisa dirasakan dan bisa dimanfaatkan serta bisa dinikmati dengan kebahagiaan dan insya Allah menuju kesuksesan serta kesenangan yang diharapkan oleh semua manusia. Namun karena perbuatannya sendiri, namun karena apa yang dia timbulkan sendiri, ada apa yang dia lakukan sendiri, sehingga mutiara ini tidak bernilai, bahkan meninggalkannya atau menjauhinya. Sebagaimana dalam sebuah ajaran agama kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahiru fi jismil bani Adam yuziluha arba'atun asya'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 mutiara kebaikan yang ada dalam tubuh manusia dapat hilang karena disebabkan 4 perbuatan yang tercela. Jadi ada 4 jamaah yang berbahagia, kebaikan mutiara kebaikan yang setiap orang ada pada dirinya, namun itu bisa hilang dikarenakan mereka melakukan 4 perbuatan yang tercela atau tingkah laku yang tidak baik atau karakter-karakter yang rusak, sehingga apa yang dimilikinya itu bisa tak ternilai, tak berdampak yang baik dalam hidupnya. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia bukan hanya bisa gagal pada dirinya, juga bisa berakibat nama baiknya sepanjang masa bisa terkenang dan
lagi-lagi saya bilang dia akan mendapatkan kerugian di dunia, di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan, akhirnya menyesal di dunia, begitupun juga menderita di akhirat kelak nantinya. Oleh karena itu mari kita waspadai agar kita bisa apa yang setiap ada dalam diri kita itu insya Allah bermanfaat dan bisa menjadikan kekuatan serta sarana untuk meningkatkan kualitas strata kita di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk Allah, ciptaan Allah seperti manusia. Apakah itu yang bernilai atau bersifat mutiara? Yaitu adalah amal jawahiru fa'aklu. Yang termasuk mutiara adalah yang pertama adalah akal kita. Akalan tak, jadi kita diberikan otak oleh Allah itu adalah memiliki akal. Akal dipakai untuk berpikir, namun akal ini bisa dicederai ketika kita salah menggunakannya. Yang kedua adalah ad-din. Ad-din itu adalah agama. Setiap orang punya agama. Yang kedua adalah al-haya'u, perasaan malu atau rasa malu atau kata malu. Yang ketiga adalah amalus salih. Nah, pertama kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita otak untuk berpikir. Semua orang memiliki fasilitas akal. Semua orang memiliki akal, otak untuk dia pakai berpikir. Dia pakai bisa membedakan yang mana bagus, yang mana tidak. Dia pakai bisa berkarya, melakukan perbuatan, melakukan ciptaan-ciptaan yang bermanfaat, mewujudkan suatu harapan-harapan, menggerakkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang baik, yang bukan biasa saja bisa bermanfaat untuk dirinya, bisa juga berimbas kebaikannya kepada orang lain. Begitu juga akal yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan, maka mampu menciptakan suatu penemuan yang bisa membawa manfaat serta bisa menjadikan kebaikan-kebaikan, menimbulkan kebaikan-kebaikan. Bisa saja lantaran apa yang kita idekan dan terwujud itu, alhamdulillah bukan cuma kebaikan pada diri kita sendiri, tapi bisa dimanfaatkan kebaikannya kepada orang lain. Bukan hanya diri kita bisa mendapatkan pahala karena apa yang kita wujud nyatakan lewat pikiran kita itu. Alhamdulillah dengan wujud nyata dari buah pikiran kita, ada yang bisa dimanfaatkan atau ada yang bisa digunakan orang lain. Apalagi kalau kita gunakan di samping untuk mendapatkan kesuksesan dunia, juga mendapatkan kesuksesan akhirat. Jadi ketika kita punya pikiran yang baik, punya ide-ide yang bagus, maka tuankan itu, wujud nyatakan itu agar senantiasa insya Allah bernilai pahala atau menjadi kebaikan di masa yang akan datang dan bisa menjadi amal jariah kepada kita karena hasil otak kita. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ghadabu yuzilul akal, ya, wal ghadabu yuzilul akal. Jadi akal ini bisa hilang, bisa tak ternilai. Apa itu? Wal ghadabu, marah, yuzilul akal, dapat menghilangkan akal sehat, dapat menghilangkan kesadaran. Jadi jemaah yang berbahagia, akal yang sehat yang ada dalam sama kita, akal yang waras yang ada sama kita, ketika mereka memiliki sifat-sifat pemarah, karakter pemarah, maka bisa akal sehat itu hilang. Bisa akal sehat itu tak bernilai. Bisa akal sehat itu tak berfungsi. Bisa akal sehat itu tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Namun jemaah yang berbahagia, itulah bahayanya ketika rasa marah surah menyelimuti hidup kita. Rasa marah sering kita ikuti. Rasa marah sering kita lalui. Rasa marah sering kita masukkan dalam diri kita. Marah boleh, akan tetapi pada tempatnya. Yang mana pada tempatnya itu? Marah salah satunya adalah ketika agama kita diinjak-injak,
ketika akidah kita disepelekan, ketika syirik atau kebaikan kita, ketauhidan kita dicederai, jemaah yang berbahagia. Namun jemaah yang berbahagia, kadang orang hal-hal yang sedikit diselesaikan dengan cara marah, diselesaikan dengan cara emosi, diselesaikan dengan cara kekerasan. Padahal jemaah yang berbahagia, agama mengajarkan kepada kita bahwa marah itu adalah sebenarnya adalah musuh yang nyata buat kita, karena dia adalah ditunggangi oleh syaitan, iblis dalam nafsu amarah kita. Makanya jemaah yang berbahagia, ketika orang marah maka dia tak akan berpikir sehat, dia tidak bisa berpikir logis, dia berpikir yang lemah lembut, dia tidak berpikir yang menyenangkan, tapi apa? Berpikir yang meresahkan, berpikir yang melukai, berpikir yang menjelekkan. Nah, itulah bisa menghilangkan mutiara dalam menggerakkan, menciptakan sesuatu ketika kita senantiasa memasukkan karakter marah dalam diri kita. Makanya jemaah yang berbahagia, kita selalu waspada. Karena ketika kita selalu sering marah, sedikit-sedikit marah, bukan hanya jemaah yang berbahagia akal sehat kita bisa hilang, namun kesehatan kita bisa terganggu, keadaan fisik kita bisa terganggu. Jangankan kesehatan rohani bisa dicederai karena akal kita sudah akan kacau, akal kita akan hilang kesadaran yang baik karena rasa marah itu. Apalagi dalam keluarga jemaah yang berbahagia, suami istri gara-gara sedikit bertengkar lagi, gara-gara sedikit kecewa lagi, gara-gara sedikit emosi lagi, gara-gara sedikit dikatakan kata-kata kasar lagi, dan lain sebagainya. Inilah yang penting kita sadari. Ketika ada rasa marah, marahlah, yang penting diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahlah, yang penting kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah tidak ada nilainya. Marah gara-gara hal sedikit, marah boleh, akan tetapi marahnya tidak membawa benci. Apa yang dimaksud jemaah yang berbahagia? Marah itu hanya di mulut, marah hanya kata-kata, tetapi hati kita selalu adem. Apa yang tercipta kalau seperti itu jemaah yang berbahagia? Hanya kata kita. Namun sebaiknya kata pun harus dilembut-lembutkan. Ucapan pun, nada suara pun harus dirapikan agar insya Allah kita bisa didengar, dan insya Allah juga tidak rusak akal pikiran, ide-ide kita atau mutiara akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal sehat, akal baik, akal murni, ide-ide yang baik, pemikiran-pemikiran baik bisa rusak, bisa hilang dalam diri kita ketika kita membiasakan diri kita selalu keadaan marah atau kasar atau melakukan suasana emosional. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua adalah wal hasadu yuzilul dina. Hasad, ya, hasad itu atau dengki bisa menghilangkan din, agama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad, apa yang dimaksud atau dengki? Iri hati. Tidak senang orang melihat bahagia. Kalau orang sekeliling kita kelihatan sukses, kita yang sakit. Orang di sekeliling kita melakukan kebaikan, kita yang terluka. Orang di sekeliling kita sukses, kita yang sempit jiwanya. Orang di sekeliling kita mendapatkan hasil yang banyak, kita yang kebesaran irinya dan sakit jiwanya. Orang di sekeliling kita senyum-senyum,
lihat bahagia, kita yang tersiksa. Orang yang melakukan suatu perubahan yang bagus dalam hidupnya, malah kita yang merasa sempit jiwanya. Tidak senang pokoknya melihat orang susah, dan senang orang melihatnya susah. Dia begitu senang ketika orang kelihatan susah, tapi susah jiwa hatinya, pikirannya ketika orang lain senang. Nah, itu dengki iri. Dia tidak mau ada orang yang lebih hebat dari dia, dari suatu keadaan dunia. Kalau tetangganya sukses membangun rumah yang bagus, hatinya sakit. Keluarlah bicara-bicara yang kurang sopan. Gimana itu? Itu nak pinjam itu. Emangnya kenapa kalau udah pinjam memang kau suruh bayar? Tetangganya beli mobil, itu cicilan. Memangnya kalau dicicil kamu yang diselesai, kamu yang dipaksa membayarnya. Kecuali kalau kau punya utang dia, ya bayar juga kan begitu. Nah, tetangganya lulus dalam suatu pekerjaan, dia berkata lagi, itu sogok. Dia lulus karena menyogok. Dia dan lain sebagainya. Tetangganya berpenampilan bagus, muslimah, mentang-mentang dari pengajian satu kali sudah imannya kebablasan. Jadi tidak ada membuatnya senang ketika orang lain kelihatan senang. Pokoknya apa yang dilakukan orang lain, hatinya susah. Jadi intinya orang ketika dia melakukan itu, maka agamanya bisa hilang. Agamanya bisa hilang. Kenapa? Karena tidak ada lagi suasana baik. Padahal dalam beragama itu menganjurkan kepada kita saling mendoakan, kita saling mendukung kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita senanglah kalau beli mobil. Suasana nanti kalau pergi pengantin, ya kita mengantar pengantin dalam mobilnya, kan tidak keluar biaya tak? Tidak capek pakai setir juga. Kalau pulang kotor tidak mencucinya juga. Sampai di rumah tuh tenang-tenang. Coba punya rumah tetangga yang bagus, kan bisa ke sana. Duduk. Dan kalau dikasih air minum. Kalau tidak dikasih, jangan ambil sendiri. Kalau tidak disuruh. Kan indah kan? Kita keluar kampung dan lain sebagainya. Wah, kita kan ada dekat rumah tak yang bisa menjaga rumah tak karena bagus ke rumahnya, indah dan lain sebagainya. Begitu juga kalau orang susah pekerjaannya, insya Allah ketika baik sama orang, dia akan baik sama kita. Jadi apapun keadaan kita, agama mengajarkan kita senang orang ketika kelihatan senang, dan bahagia kita ketika orang bahagia. Jangan ikutlah bersedih, merasakan kita orang sekeliling kita merasakan kesusahan. Itulah agama, itulah senangan. Kedua, boleh kita iri kepada orang, tetapi hanya 3 hal. Yang pertama, iri karena dia tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an begitu bagus. Membaca Al-Qur'an dengan cara menghafal, kita iri. Itu orang bisa menghafal, saya tidak. Itu orang rajin ke masjid, saya tidak. Itu orang rajin sedekah, saya tidak. Itu orang rajin membantu, saya tidak. Itu orang, dan semuanya. Itu motivasi kita untuk kebaikan, tapi jangan jadikan sebagai hal ria. Jangan jadikan itu sebagai faktor kita bisa menjadi ria. Supaya masa orang itu bisa begini, kita tidak bisa. Boleh, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor ria, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung dan lain sebagainya. Tetapi kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang pertama adalah ria karena ibadahnya dalam beribadah kepada Allah bagus. Yang kedua, boleh iri, namun iri kepada mereka yang diberikan harta rezeki oleh Allah, akan tetapi dia pakai rezeki dan hartanya itu untuk di jalan Allah. Dia menyumbang, dia bangun kebaikan dan lain sebagainya. Kita iri. Saya ini punya harta, tapi masa dia kalah Kak untuk bangun ini, bangun itu. Lagi-lagi saya katakan dalam hal niat, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Misalkan tetangga kita bangun masjid, iri boleh. Bagaimana cara aku bisa bangun masjid juga? Nggak usah bangun masjid, isi saja masjid, banyak masjid. Kalau mau rasa iri, kenapa? Karena mengisi masjid, rajin salat pergi berjamaah, melakukan kebaikan hal masjid, dan kita saling menegur untuk berjamaah di masjid. Sampai di masjid, ya lakukan yang sebaik mungkin dan rapikan, dan jadilah aktif di masjid dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian iri untuk meningkatkan supaya harta yang diberikan Allah kepada kita itu bisa berdaya guna. Boleh beriri seperti itu. Yang kedua, ketika punya ilmu, orang lain punya ilmu, kita iri boleh. Masa itu dia bisa mengajar kebaikan, saya tidak? Boleh. Tapi lagi-lagi saya bilang, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat karena ria, bukan niat karena ingin dipuji, bukan niat karena ingin disanjung, tapi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah watama'ul yuzilul hayata. Watama'u yuzilul haya'ah. Yang ketiga adalah tamat atau rakus bisa menghilangkan mutiara malu dalam diri kita. Yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu itu, rasa malu yang ada di diri kita itu adalah mutiara yang sebenarnya. Fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang sangat berharga dalam diri kita. Coba tidak ada rasa malu, jemaah yang berbahagia, maka kita bebas saja untuk melakukannya. Kita mengucapkan sesuatu, bebas mengucapkan sesuatu, tidak mengukur. Kenapa? Karena tidak ada rasa malu. Rasa malu itu menahan kita supaya jangan mengucapkan yang kotor-kotor begini, karena malu ada juga sama diri kita. Coba tidak ada rasa malu, kita tidak berpakaian yang bagus, kita tidak pakai busana lalu lalang kiri kanan, atau tidak ada rasa malu, akhirnya kita minta-minta hak orang lain, atau dalam keadaan suasana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan dan lain sebagainya. Karena rasa malu yang setiap ada sama kita, jemaah yang berbahagia, itulah akan menumbuhkan akhlakul karimah yang baik. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita untuk menjaga diri, menjaga perbuatan agar ternilai di hadapan Allah yang baik dan juga bernilai baik di mata manusia atau mata ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tetapi rasa malu ini bisa hilang, tercederai dalam diri kita ketika ada dalam diri kita yang namanya at-tamma. Apa itu tamma? Rakus. Orang rakus dia tidak ada rasa malunya. Yang pun terpenuhi dirinya, kalau biasanya ada di acara itu, dia ambil itu kasih turun di tempatnya. Dia makan begitu saja, tidak pakai sopan santun. Tidak ada rasa malunya, rakus. Tidak ada rasa syukurnya, rakus, Pak. Nah, bahkan rakus ini bisa dia tidak melihat kondisi, kapan, dimanapun, yang penting tercapai cita-citanya, keinginannya, rasa rakusnya itu. Makanya hilangkan rasa rakus yang ada dalam kita, karena rasa malu, perbuatan malu dalam diri kita itulah yang sebenarnya diri kita. Nah, kapan tidak ada rasa malu lagi, jemaah yang berbahaya? Sama halnya kita binatang. Binatang itu dia lalu lalang, dia apa saja dia lakukan di pinggir jalan, tidak ada rasa malunya, Pak. Nah, itulah kehebatan kita, itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Untungnya kita diberikan rasa malu. Kalau tidak bisa kita bayangkan bagaimana kondisi dalam kehidupan kita, bagaimana kondisi dalam suasana bermasyarakat kita. Coba lihat bagi binatang, yang satu dengan yang lainnya saling ganti mengganti, ya, pasangan ganti pasangan, tidak ada masalah. Bahkan di pinggir jalan dia lakukan lain sebagainya. Tapi karena kita punya rasa malu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercelah dan lain sebagainya. Makanya rasa malu ini yang menggerakkan kita. Kita juga kalau makan dengan cara yang sopan, minta makan dengan suasana yang tertib dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rasa malu itu. Tapi kalau rakus nih,
rakus nafsunya, rakus berpakaiannya, rakus makannya, rakus tempat tinggalnya, rakus fasilitasnya. Apa yang terjadi dengan yang berbahagia? Dia akan hilang rasa malunya. Dia akan ditinggalkan oleh rasa malunya itu. Akhirnya jamaah yang berbahagia timbullah bicara-bicara karena kita tinggi. Contohnya ketika kita ada di acara makannya tidak sopan lain sebagainya, pulang lagi kantong-kantongi lagi makanan. Nah bilangi, berapa kita makan? 3 tusuk tapi kecil-kecil nih. Kanre paling 3 tusuk pun kecil-kecil mau. Atau dalam artian, dari mana ke bro? Dari ke acara. Bagaimana acara di situ? Waduh, sedikit sekali makanannya. Padahal 3 kali makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggalkan rasa rakus dalam diri kita supaya rasa malu sebagai fasilitas Allah menjadikan kita terhormat dan mulia di hadapan Allah, juga mulia di hadapan manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal ghibatu tuzilul amal. Al ghibah, ya. Jadi ghibah itu bisa menghapus amal-amal saleh, bisa menghilangkan amal saleh. Jadi amal saleh yang kita buat selama ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan amal yang kita lakukan selama ini bisa terhapus, bisa hilang, bisa hancur. Lantaran apa? Salah satunya adalah al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Menyebut membicarakan kejeleknya orang. Kalau memang jelek, kalau memang nyata ya ghibah, kalau tidak nyata fitnah. Nah, gitu. Jadi kejelekannya pun orang kita bicarakan itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, yang jeleknya itu namanya ghibah. Makanya agama mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat satu kejelekan teman-teman kita, maka tutup rapat-rapat itu. Hanya dia dengan Allah, Allah saja merahasiakan rahasianya. Kenapa kita tidak rahasiakan? Kenapa kita mau membongkar-bongkarnya? Pasti ada namanya al-ghibah dalam diri kita. Ada rasa ketidakbaikan supaya tersebar ke aibnya orang, supaya ditahu kerusakannya orang lain sebagainya. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita diancam amal soleh kita bisa hilang, amal perbuatan kita hilang. Makanya jangan heran, kita sebenarnya sudah melakukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah salat berjamaah, keluar zakat, sedekah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Bahkan kita sudah menyempurnakan rukun Islam kita, sudah berhaji. Namun kita seringkali menyakiti hatinya orang karena membicarakan kejelekannya orang. Olehlah memang jelek memang, tetapi janganlah nampakkan, janganlah umbar-umbar kiri kanan. Tutuplah hanya kita dengan dia. Misalkan kalau ada masalah kita selesaikan dengan cara-cara yang baik, ucapkan dengan cara-cara yang baik. Bagaimana caranya Ustaz? Nah, berapa kali lebih baik ini diunggah-unggah di media sosial, dipalaki di Facebook kesalahannya, nampak sadar ki. Yakin Pak, Bu, kalau masih ada jalan yang baik, masih ada jalan yang diridai Allah, lakukan maksimal dengan cara itu. Ngomongkan dengan cara-cara yang baik. Kalaupun ada sesuatu hal yang menyakitkan hati, contoh ya ada utang piutang. Nah, ini bisa juga yang biasa menjadi kejelekan, ada utang piutang. Ngomongkan dengan cara yang baik, ngomongkan dengan cara yang diridai Allah. Bicarakan baik-baik. Yakin kalau kita bicarakan baik-baik, begini, misalkan Aji, ada utang tas segini kita mau lakukan. Tapi kalau memang tidak mau ki ikhlas ki karena Allah, tidak mau betul-betul karena Allah ki tidak mau, maka saya juga serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, tidak ada yang terbatas kalau Allah berkehendak. Begitupun juga kalau kita seperti itu, bisa saja 1, 3 juta, 4 juta, 100 juta utang yang kita sesalkan, utang yang kita tidak mau bayar, bisa hilang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau jalan terus dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti terjadi, jamaah yang berbahagia, jangan takut. Nah, tapi jangan bayar kontan.
Kalau mau dikata-katai kita juga itu bayar kontan namanya. Kalau kita diomongin jelek, kita juga omongin jelek bayar kontan. Allah tidak bisa campur tangan karena sudah kontan. 101 ya, tidak 01. Jemaah yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, mulianya agama kita. Jemaah yang berbahagia mengajarkan kepada kita agar kita insya Allah di samping kita punya tubuh yang sehat, juga jiwa yang sehat, nama kita sehat, lingkungan kita sehat, dan insya Allah penghasilan kita sehat. Dan lagi-lagi saya katakan ibadah kepada Allah juga sehat, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan harapan kita jemaah yang berbahagia. Hidup sehat tubuh kita, pikiran kita sehat, keluarga kita sehat, keuangan kita sehat. Apa yang dimaksud sehat keuangan? Bukan apa yang kita mau bisa kita beli, tapi apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Apa yang kita harapkan, tidak semua yang kita mau itu bisa kita dapatkan, tapi kita berdoa semua yang saya butuhkan di dunia selamat dan di akhirat selamat bisa saya dapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhenti-hentinya kita saling mendoakan. Doakan, saya minta doanya, dan saya minta maaf sebesar-besarnya ketika ada kesalahan baik disengajanya maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Begitupun juga ketika kita semua, insyaallah saya akan selalu doakan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah, selalu istiqamah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.